yang juga mungkin mereka hidup di yang setiap harinya ada pertanyaan apakah besok masih bisa makan. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya berada di tengah-tengah sekolah jalanan, sekolah anak jalanan yang berada di Kelurahan Kauman, Kota Blitar. Malam hari ini saya ditemani oleh Miss Jun, pengelola dari sekolahan ini. Saya mau tanya-tanya nanti juga tanya sama adik-adik semua ya nanti ya. Saya pengen tahu Miss Jun dari mungkin perkenalan dulu. Saya terima kasih sudah diizinkan untuk hadir di sini. Saya pengen tahu latar belakangnya berdirinya sekolah ini seperti apa, Miss Jun? Jadi awalnya sebenarnya kerisauan sebagai seorang ibu melihat sebagian anak-anak ini yang buat saya sendiri sebagai pendidik rasanya harapan kita hanya ada di mereka. Mereka ini yang sebenarnya tak berdaya karena usia, kemudian selain usia kemudian lingkungan hidup, terus kemudian pekerjaan orang tua yang tidak teridentifikasi dengan jelas, dan juga mungkin mereka hidup di yang setiap harinya ada pertanyaan apakah besok masih bisa makan. Nah itu yang mengusik saya sebagai seorang ibu dan pendidik. Saya merasa sebagai warga negara terutama mungkin ada yang bisa saya lakukan untuk negeri ini, karena waktu itu pikiran saya udah mau balik ke Amerika, kemudian tapi kok saya balik sementara saya membiarkan ada seperti itu mengganggu. Saya pikir oke lah, saya pengabdian dulu, kemudian saya ke Amerika pensiun. Tugas saya sebagai warga negara saya selesaikan dulu. Dengar apa betul Miss Jun ini dulu sempat diresmikan sama mantan wali kota ya? Kalau ini belum, ini warga punya, kalau saya tahu dari pengurus RW, ketua RW, ini murni hasil swasembada masyarakat sini ya. Jadi nggak pernah diresmikan Pak Wali Kota? Belum pernah. Belum tahu ya. Pernah diresmikan ini? Enggak ya? Enggak. Belum ya? Belum. Iya. Jadi kira-kira apa Miss Jun yang pengen dicapai dari sekolah anak jalanan ini, tujuan goalnya nanti in the next few years itu kira-kira seperti apa nanti gambarannya? Jadi Gang Cutin pada berdasarkan keputusan Wali Kota tahun nomor 188 tahun 2020, Gang Cutin ditetapkan sebagai kawasan pemukiman kumuh. Ya, kedepannya tentunya nggak pengen jadi kawasan kumuh lagi. Itu untuk warga masyarakat sini. Tapi misi besarnya adalah bahwa dimanapun kalian berada, kalian harus selalu yakin bahwa kita ini orang yang sama bermartabatnya di dalam dunia pendidikan. Jadi artinya bahwa kamu boleh bercita-cita seperti apapun, tapi nggak cuma bercita-cita, tapi juga meyakini diri saya sendiri untuk terus jadi pembelajar sampai tua. Nah, di sini itu totalnya ada berapa anak? Kalau yang aktif 38 ya? Tapi kendalanya karena kan ini sekolah ini murni dana pribadi. Jadi ketika dana saya, perusahaan saya kolaps, nggak bisa mendanai lagi gitu. Baik. Apakah selama ini sudah ada? Belum ada. Jadi dari Pemkot atau dari baru kemarin setelah kunjungan belum ada. Kemarin yang waktu Pak Kapolres kesini ya. Boleh saya ngobrol sama adik-adik? Ini tadi jatuhnya kapan? Kemarin. Oh, baru kemarin ya? Iya. Cuman main-main di lapangan apa ikut latihan gitu? Cuma main-main. Main mana? Lapangan mana? Alun-alun. Oh, di alun-alun. Memang seneng ya Mas ya? Seneng main bola ya?
mainnya sama teman-teman anak-anak sini semua. Iya. Rumahnya juga di sini. Ikut sekolahnya Miss Jun ini enak atau enggak enak atau gimana? Enak. Enak ya. Iya. Belajar apa aja, Mas? Bisa Inggris. Mayoritas bahasa Inggris ya Miss Jun ya? Iya, ada pelajaran tapi mayoritas bahasa Inggris. Mayoritas bahasa Inggris. Jadi nanti kalau lancar bahasa Inggris, mau cari kerja, mau sekolah yang di negara-negara yang pakai bahasa Inggris itu lebih gampang. Cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Sepak bola. Menjadi pemain sepak bola. Tapi kamu pengen sekolah sampai ini ya, sampai terus ya, selain main bola. Ya, yakin kamu bisa selesai tuh? Yakin. Sekarang usia berapa? 12. 12, kelas 6. Iya. Kelas 6 SD. SD mana? Panjenlor. 1. Panjenlor 1. Yang parkir siapa? Oke. Jadi beberapa ada yang kalau siang parkir. Yang sekolah Oh. parkir tapi sekolah tetap. Oh. Tetap sekolah. Siapa Ada. yang parkir? Kamu. Oh iya. Parkir Gak di mana, apa-apa, Mas? it's okay. Nggak Parkirnya apa-apa. di mana? Analun. Alun-alun. Alun. Oh, Masjid Agung. Iya, iya, iya. Utaranya apa selatannya? Utara Masjid Agung. Oh, depannya Masjid Agung. Uangnya untuk apa hasilnya? Kakakmu kerja juga ya? Dia masih sekolah, tapi dia nggak parkir. Yang parkir siapa lagi? Kakak lagi. Ya. Enggak, harapannya untuk sekolah kita ini apa? Semakin maju. Hmm? Terus mungkin meja ya, kita bisa punya meja. Tapi semenjak di sini tambah daya diri ya. Iya. Mudah-mudahan suka belajar. Iya. Tapi SMP kelas 1. Iya. Mulainya 16. Jadi sebenarnya agak telat ya. Agak. Harus kan kita maunya dia kembali sekolah. Iya. Jadi kembali sekolah. Iya, iya. Terakhir telat, tapi kalau belajar nggak ada telat. Terus nanti pengen terus kan? Pengen terus sampai SMA. Iya, Pak. Terus insya Allah nanti kalau bisa sampai kuliah gitu ya. Iya. Kamu jadi apa? Tentara. Pengen jadi tentara. Wah. Kenapa? Tentaranya apa? Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, Angkatan darat. angkatan darat. Merasa sekolah anak jalanan ini suatu hal yang positif dan memiliki kontribusi yang baik buat lingkungan. Semoga kedepannya nanti mendapatkan lebih banyak perhatian dari publik, pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang lain. Saya mau memastikan bahwa Miss Jun dan sekolah ini di sini tidak akan sendirian. Anak-anak di sini kalian tidak boleh merasa sendirian dan tidak akan sendirian karena salah satu tugas terpenting negara dan pemimpin-pemimpin kita ini harus memperhatikan seluruh lapisan masyarakat mulai dari yang teratas hingga yang terbawah. Semua itu sebagai implikasi dan aplikasi ideologi Pancasila yang sudah kita miliki bersama. Kira-kira begitu Miss Jun. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas disediakannya tempat untuk saya hadir dan juga sekali lagi saya berkomitmen untuk istilahnya akan selalu bersama dengan sekolah anak jalanan ini dengan kapasitas yang masing-masing kita miliki. Mari kita saling membantu untuk kemajuan lingkungan kita ini. Kira-kira gitu Miss Jun. Terima kasih. Ada mungkin terakhir ada pesan dan sampaikan ke publik untuk sekolah anak jalanan ini Miss Jun. Oke, saya hanya ingin bahwa mengingatkan kembali kawan-kawan diri saya sendiri dan kawan-kawan bahwa anak-anak ini anak-anak Indonesia yang berarti anak-anak kita juga. Jadi ayo sama-sama menjadi bagian dari kehidupan mereka, bagian dari perwujudan cita-cita mereka. Hanya itu sih, itu aja Pak. Ya, oke. Salam sejahtera, sehat selalu bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Saya himbau mungkin bila ada relawan-relawan, mungkin tenaga-tenaga pengajar yang istilahnya bergerak hatinya untuk
mau mengajar di tempat sekolah anak jalanan ini, saya sungguh berharap bisa bergabung ya maksudnya. Terus selain itu juga para donatur-donatur bila mana berkenan dan bergerak hatinya mungkin bisa melengkapi nih fasilitas tempat ini nih, mungkin dari slide mungkin laptop, maybe lebih modern lah, lebih modern biar Jadi pengajarannya lebih nyaman ya anak-anak di sini, biar lebih nyaman, biar proses mengajar itu biar lebih profesional lah gitu lah.